Oke, halo Tribuners. Kembali lagi dengan saya Ridwan Tuasamu, tentunya di acara 5 masuk semester 6. Jadi itu aku dapat beasiswa dari salah satu instansi bergensi lah istilahnya, mm-mm. beasiswa unggulan. Nah, di situ lumayan banget beasiswanya uangnya. Jadi dari waktu zaman itu beasiswanya termasuk yang paling tinggi, paling besar gitu, Kak. Pada saat itu ya. Heeh, pada saat itu. Itu terus aku kepikiran nih, kalau beasiswanya ini uangnya cuma dibayar SPP, terus bayar buat uang apa sih namanya, buku atau buat jajan, kan bakalan habis. Kita Hmm. nggak sadar keluar 50 habis. Nah, makanya itu aku mikir gimana ya caranya biar uang ini bakalan terus menghasilkan terus istilahnya beranak beranak beranak. Yes. Nah, akhirnya aku mikir nih, oh kayaknya aku harus buka usaha. Terus untuk kepikiran untuk keripik pisang itu awalnya tuh ngeliat di pasar gitu, Kak. Hmm. Jadi nenekku itu kan Jawa, jadi setiap datang di Ambon tuh suka bikin keripik pisang dari pisang tanduk. Nah, pisang tanduk itu kalau di Ambon tuh belum, nggak terlalu di, Kurang ya, sangat-sangat impor. kurang diperhatikan lah. Itu tuh padahal tuh hasilnya tuh bakalan bagus di situ, Kak. Nah, Tahan bentar nih, oke. jauh sebelum muncul Galina nih. Apa memang punya keinginan atau sudah sempat terpikirkan akan mau usaha inilah, mau usaha ini, kan ceritanya semester 5 tuh. eh, Kan nggak mungkin tiba-tiba jalan ke pasar, oke pisang langsung gini kan. eh, Oke, sebelum itu, jauh sebelum itu apa punya keinginan memang apa pernah terpikirkan gitu? Aku udah dari kecil udah dididik, berhubung orang tua itu basicnya latar belakangnya tuh pengusaha, kayak dulu Mm-mm. punya rumah makan, terus udah kayak udah dididik kayak kamu harus ini ya, buka lapangan pekerjaan, usahain nanti kalau udah besar membuka lapangan pekerjaan yang besar yang banyak buat orang, jangan nyari eh, pekerjaan istilahnya gitulah. Mm-mm. Usahakan kalau bisa nyari lapangan pekerjaan gitu. Nah, itu tuh aslinya udah dari aku udah mulai mandi itu dari SMP gitu, Kak. Jadi aku ikut lomba-lomba. Nah, mulai ikut Dari SMP. dari SMP, alhamdulillah. Terus dari SMP, SMA itu udah ikut lomba-lomba. Bahkan dulu waktu zaman SMA kelas 2 itu kan jadi aku tuh masuk dulu di kelas istilahnya kelas beda yang lain gitu, agak unggulan dikit lah di Oke. SMA 11 gitu lah. Habis itu jadwalnya tuh padat banget. Jadi dari pagi biasanya tuh dari jam 9 itu udah kursus, pokoknya udah ada tambahan mata pelajaran gitu, Kak, sampai sore pulang segala macam. Nah, aku ngeliat di situ kan, oh teman-temanku nyari makan susah nih. Ah, Jadi akhirnya aku tuh bikin ayam lalapan. Jadi bener-bener ayam lalapan SMA ini. SMA. Asli itu SMA udah jualan ayam lalapan sampai dibawa ke kelas kan, terus sampai guruku nanya, "Tar itu kamu jualan apa?" Langsungnya, "Di sini nggak boleh jualan." "Pak, nggak apa-apa lah Pak, saya jualan Pak, buat nambah-nambah kan, buat apa nih, meringankan beban-beban Ya. teman-teman saya buat nyari makan." Jadi mulai dari situ udah mulai jualan, terus mulai jualan makanan, jualan kayak pena-pena apa gitu juga. Hmm. Cuma itu masih kayak bukan bukan nggak ditekunin gitu-gitu sih, tapi udah merintis mulai kecil-kecil kayak Cuma gitu. sekedar mau aja ya Iya, saat itu kan, biasa anak-anak SMA pada zaman itu kan, iya, apalagi mungkin yang seperti Tari ini yang dari kecil jiwanya memang sudah jiwa iya, pebisnis ya, jadi apapun saat itu memang iya, harus dijadikan uang ya iya, istilahnya. istilahnya gitu. Jadi harus bisa, kata ibu harus bisa pintar-pintar baca pasar. Keren ya, ibunya keren berarti. Oke, kemudian dari kecil SMA pernah jualan ayam lalapan, eh, kuliah di Kuliah di Fakultas Ekonomi Unpati. Unpati. Nah, kenapa milih pisang nih? Ya kayak tadi yang aku bilang, Kak, jadi pisang itu di Ambon pisang tanduk, khususnya. Jadi kalau pisang raja, pisang apa abu-abu itu banyak banget Mm-mm. pengolahannya, tapi kalau pisang tanduk itu sangat amat sedikit. Terus kalau di pasar, Kak, dulu zamannya aku masih 2017 ke bawah, bahkan sampai sekarang itu kalau misalnya pisang tanduk itu nggak diolah, bahkan 2017 itu ke bawah itu aku ngelihat itu sangat jarang banget, Kak, apa namanya, pisang itu diolah. Jadi dia eh, saking nggak lakunya akhirnya busuk dan dibuang. Pisang tanduk ini Pisang ya. tanduk, jadi soalnya tekstur pisang tanduk itu kalau udah matang banget itu tuh udah asem. Nah, pengolahannya agak susah. Padahal kalau misalnya waktu mentahnya itu dibikin keripik tuh enak banget sih. Tapi untuk komoditasnya pisang tanduk ini cukup mudah ditemui atau? Cukup mudah sih aslinya, Kak. Cuma memang fluktuatif kan, naik turun selalu, kadang ada, kadang enggak. Tapi memang Mm, enggak yang susah banget dicarinya gitu sih, Kak. ada-ada aja ya di Ada-ada pasar aja ya. sih. Oke, tadi sempat bilang katanya memulai pertama kali itu modal dari Beasiswa. beasiswa. Ini eh, beasiswanya kenapa bisa dapat beasiswa dulu nih? Oh, itu jadi itu waktu semester 5 kan, aku tuh
waktu itu diajak sama temanku ikut sosialisasi, jadi boleh sebut beasiswanya nggak sih? Nggak boleh ya? Boleh aja Nggak sih. boleh. Oh, jadi aku Bang, nggak. kecil, eh, kecil. Nah, oke lanjut. Eh, boleh ya. Jadi aku tuh waktu itu jadi Bank Indonesia tuh lagi ngadain seminar buat beasiswa sosialisasi Hmm, gitulah Kak. Nah di situ terus temanku ngajak tuh, tar ayo tar ikut seminar apa sosialisasi ini, tar beasiswa siapa tahu kita dapat. Nah di situ dapat formulir, situ aku daftar, alhamdulillah tuh lolos setelah beberapa tahap, alhamdulillah lolos. Nah dari situ lolos ya lolos beasiswa. dapat beasiswa. Nominalnya? Waktu itu lumayan lah, tiga Oke. setengah juta lah. Oke, 3,5 juta. Zaman itu Saya udah termasuk gede. langsung jadi penasaran ya, 3,5 juta, kemudian mampu bikin ini kan 3,5 juta itu kan untuk 500.000 sih modalnya. 500 ribu Heeh. modalnya. Itu kecil sekali ya mungkin ya kalau untuk orang awam sih 500 ribu, kemudian bikin satu usaha. Kalau untuk anak-anak dulu pada 5 tahun lalu ya, Mm-mm. 5 tahun lalu 2017 itu kalau dapat beasiswa 3,5 juta mungkin ke kafe, boleh kan? Ke kafe nongkrong. Tapi tadi katanya karena nggak mau uangnya terbuang percuma kan, Mm. pengen jadi kenang-kenangan nih. Jadi Iya. bagaimana sih 500 ribu bisa menghasilkan pisang yang kemudian dijual dan menghasilkan pemasukan? Jadi itu awalnya emang aku mau rintis benar-benar dari bawah banget ya Kak. Jadi 500.000 tuh buat modal beli kayak pisang, beli gulanya. Nah, peralatannya tuh aku pakai peralatan dapur yang ada di rumah. Jadi Oke. kayak gitu. Habis itu pertama tuh awalnya bukan kemasan sebagus ini Kak. Dulu tuh masih kemasannya biasa banget, plastik biasa, plastik kiloan gitu Kak. Mm, Plastik gula kiloan. Terus habis itu dikasih di print di stiker lembar, ya. enggak, belum pakai stiker Kak, Belum. jadi di print di kertas terus dimasukin pertama ya, Oke, yang belum. penting mulai aja dulu katanya, yang penting mulai aja dulu, usaha tuh nggak usah pikirin modalnya, nggak usah pikir apa, yang penting mulai aja dulu. Nah Oke. itu nanti bakalan bertahap nanti mulai perbaiki kemasannya, mulai dikasih Ah, plastik agak tebel, terus dikasih stiker, bahkan sekarang alhamdulillah udah bisa ada modal udah bikin kemasan kayak gini. 500 ribu. Oke, mulai langsung dulu kan. Kan tidak serta-merta bikin pisang di Hmm. rumah. Pertama kali jual di mana? Pertama kali jual itu ke teman-temanku sama teman-temannya ibu. Jadi aku memanfaatkan ibu. Berhubung teman-temannya ibu kan banyak di sekolah. Jadi ibuku itu seorang guru kewirausahaan juga. Jadi Guru. my inspiratif banget. Pokoknya support banget lah buat sama aku. Jadi aku yang bikin itu kadang bikinnya tuh sampai jam 2 malam, Kak. Wah, Marut pisang, terus pisangnya tuh bukan diparut gini terus enggak. Jadi kita marutnya tuh benar-benar di atas kompor. hmm, Jadi teksturnya juga beda, biar khasnya beda. langsung Heeh, masuk ke minyak ya. langsung masuk di rumahnya, di minyaknya kayak Di gitu. rumah. Itu udah di packing, aku minta tolong ibu nih jualin, jadi dijualin di sekolah apa segala macam, terus mulai titip ke toko-toko segala macam kayak gitu Kak. Terus sebelum ngurus titipin ke toko-toko itu disuruhlah masuk ke toko, oh harus ada PRT nih, Tahan bikinlah dulu, PRT. PRT kan. Jadi pertama kali dipasarin di teman-teman dekat ya, keluarga sekitar sekeliling Iya, lah ya. sekeliling. Pernah bawa ke kampus? Pastilah, pasti. Animonya teman-teman kampus gimana Wah, nih? animenya, ih ngapain kamu jualan di Wah, kampus kayak gitu. kan di situ terjadilah perbedaan itu. Iya, aku nggak apa-apa, yang penting dapat duit. Tapi langsung langsung banyak yang tertarik atau gimana, Iya, Fir? ada yang tertarik. Soalnya kan katanya konsumenku, keripik pisangku tuh beda banget sih, Kak. Buat Kakak boleh nyobain nanti. Beda ya. Ya, beda banget katanya gitu. Dari keripik pisang yang lain lebih garing, lebih crispy gitu katanya. Terus aku bawa juga ke BI kan. Aku jualin ke Hmm, pegawai-pegawainya, ke atasan-atasannya segala macam, meskipun plastiknya masih plastik yes. kiloan. Tapi alhamdulillah mereka tuh nggak yang kok ini ya, tapi mereka yang support, mereka beli tuh sampai 10 terus nanti dibagi-bagiin yang. Dibilang dong, oh, ini hasil dari Iya, beasiswa nih. beasiswa. Pak, ini beasiswa saya loh, Pak. Ayo, Pak, mendukung UMKM. Jadi tak todongin pas datang, misalnya ada kegiatan, Pak, beli beli ini langsung. Alhamdulillah dibeli, Nah, kadang 10, 5 atau waduh. segala macam gitu. Hmm. Tapi pada saat itu kan ini kan semester 5 sebenarnya banyak pengeluaran kan pastinya Mm. kan. Menjelang akhir-akhir masa perkuliahan biasanya mau beli inilah, mau ngurus inilah. Kemudian dengan uang seadanya itu bagaimana sih Tari Purnomo nih membagi nih
budgetnya sekian khusus untuk jualannya, sekian khusus untuk kuliahnya. Aslinya gini Kak, kalau menurutku nggak susah-susah banget ya, karena apa ya, yang bikin susah itu gaya hidup Kak. Asik nih. Aku lebih suka yang aku mending daripada itu, daripada buat yang macem-macem misalnya HP iPhone apa segala. Mm-mm. Mungkin duitku mampu, cuma aku mikir kalau gitu cuma gaya-gayaan doang Kak. Baju ya cari di Allshop lah Pak Kak, yang murah-murah. Rasanya kan nggak ada yang tahu Kak, kualitasnya juga kan sama kayak branded. Tergantung kita nyarinya gimana gitu. Yang penting bukan buat gaya hidup sih kayak menurutku. Jadi yang penting apa adanya aja dari kita. Terus waktu mau masuk semester-semester akhir, waktu skripsian itu alhamdulillah jadi udah ada pameran, Mm. udah ngikutin pameran segala macam. Pernah itu di pameran Teluk Ambon itu Kak, 3 hari itu aku bisa omsetnya bisa sampai 3 jutaan zaman itu. 3 hari. Jadi 3 hari 3 jutaan lebih lah, hampir 4 jutaan lah waktu itu tuh bener-bener penjualan terbanyak dari semua UMKM punya aku. Ini saat masih awal merintis itu. Awal merintis, tapi itu udah dengan 2018. Iya. plastik seadanya, Iya, kertas saat itu. seadanya itu ya, Enggak, kalau itu udah pakai apa sih namanya, stiker. stiker tempel di depan. Soalnya udah aku lihat kalau pakai plastik kertas ini tintanya kan ada. Jadi Yes. enggak apa namanya, enggak aman gitu buat apa namanya, makanan. Jadi udah pakai stiker di luar gitu. Keren, baru awal-awal meskipun masih pakai plastik sama stiker tembus 3 juta Tribuners. Ini patut ditiru nih mahasiswa-mahasiswa nih yang di depan. Yang masih jadi beban orang tua Tribuners. Tolong dinonton ini ya hari ini. Jadi saya sehubung pernah memulai kayak gini juga kan, saya penasaran nih sebenarnya ketika awal mulai itu banyak sekali tantangan kan. Pertama dari sisi akademis yang harus dilanjutkan gitu kan, kemudian tidak selalu langsung diterima oleh masyarakat produk yang kita buat. Kira-kira tantangan-tantangan apa yang lain yang pernah dihadapi oleh Tari di awal merintis, setahunan lah. Itu tuh banyak sih Kak, mulai dari apa sih namanya, nggak bisa kayak antara waktu kuliah sama produksi itu bener-bener kayak aku kuliah jam 9, produksinya masih jam 2 sampai jam 2 pagi Pak Kak. Jadi masih marut gitu kan, soalnya masih di kompor hok, wajan segala Oke, macam masih di kompor kompor hok, ditemenin sama ibu. Aduh, ibu tuh emang bener-bener yang Ibunya nggak bantu? ibu bantu, ibu yang bantu dong, ibu yang bantu, pokoknya support system banget kayak gitu. Terus kayak misalnya aku nyiptain rasa, mulai yang susahnya itu kayak dinamikanya tuh kayak nyiptain rasa sesuatu. Nah, keunggulannya ini ya Kak, itu kan nggak pakai bahan-bahan MSG, jadi pakainya tuh bawang merah, bawang putih, cabai yang rasa pedesnya. Oke, ini bahannya Jadi alami ya. alami, nggak pakai bubuk sintetis. Soalnya aku kan nggak bisa pakai makan konsumsi MSG. Nah, itu tuh susahnya tuh gimana ya cara ngeraciknya, gimana biar tetap crispy tapi ngerasa pedes terus dan tahan lama kayak gitu. Terus yang coklat juga tuh banyak yang bilang ini kayak kotoran warnanya gitu. Padahal kan namanya coklat gitu. Keripik coklat ya warnanya coklat gitu. Tapi ya udahlah jalanin. Jadi kalau menurutku, kalau yang baik kita ambil, yang jelek kita buang aja, nggak usah dengar. Kalau kita dengar terus yang jelek, kita nggak bakalan maju. Keren ya. Jadi memang dari awalnya berarti Tari ini istilahnya nutup telinga aja ya. Just maju aja gitu ya, Iya. maju aja terus. Berarti ada berapa varian nih? Galina, Galina snack kalau buat keripik pisang itu ada 3 varian. Nah, 3. sekarang itu kita Oke. udah apa namanya, pengembangan produk baru, ada keripik cumi, keripik ikan cookies. Ikan cookies itu keripik ikan puri Kak, sama dodol pala. Nah, insya Allah itu bakalan udah ada sih di toko-toko, cuma nanti insya Allah tanggal bakalan ikut pameran Kak di Makassar, tanggal 4 sampai tanggal 6. Oh, yang by Leo Iya, Exhibition. alhamdulillah Ikut kepilih. juga? Iya, Kemarin nggak ada di ada kok di aku. gubernur? Ada aku. Ada ya? Iya. Nggak kelihatan. Alhamdulillah produkku yang diambil banyak sama Ibu Widya. Ibu. Oh, yang kemarin dikerumunin itu. Iya. Makanya nggak kelihatan kemarin. Berarti ini jalan ke tahun Tahun yang keberapa ya? ke 6 ya? 5 5 ya? ya? Iya. Kelima ya. Keren sih. Sekarang nih untuk saat ini sudah berapa piece per hari nih? Kalau per hari sih aku nggak gitu, biasanya per bulan gitu. Soalnya bulan. jadi kemasanku itu bukan hanya kemasan bagus gini. Jadi ini ada kemasan premiumnya. Jadi kita tuh target marketnya beda-beda. Jadi ada yang kemasan kayak gini biasanya tuh menengah ke atas Kak. Jadi kayak pejabat apa segala macam, terus buat oleh-oleh. Itu pasti mereka ngeliatnya pertama kemasan. Otomatis
visual banget lah, manusia tuh visual banget, jadi pasti kemasan banget. Jadi nah itu tuh beda lagi target marketnya. Terus ada juga yang kemasan biasa masih plastik terus stiker, nah itu buat di lokal gitu sih Kak. Jadi Jadi gimana awalnya nih mencari target pasar, target marketnya dari pisang ini? Kalau kalau dilihat-lihat sih snack pisang ini bukan merupakan satu komoditi yang awalnya diincar mm-mm. orang Ambon kan, benar kan? Kemudian berani maju karena melihat itu tadi ya, pisang-pisang yang sebenarnya masih bisa diolah tapi jarang diolah oleh masyarakat. Terus bagaimana Tari menentukan target pasarnya nih pas awal mulai? Aslinya nggak mentok langsung tek gitu, memang ada semua proses pembelajarannya Kak. Jadi yang penting kita mau belajar, jadi aku semakin hari semakin belajar, oh berarti target market tuh kalau menengah ke bawah tuh sukanya yang kayak gini loh. Oh kalau target marketku yang menengah ke atas tuh kayak gini loh. Oh kayak gitu. Jadi lebih ke banyak belajarnya, terus banyak menganalisis sama banyak baca peluang pasar gitu Kak. Nah kalau misalnya kayak misalnya contoh target market menengah ke atas, mereka tuh sukanya tuh yang udah packagingnya bagus, meskipun isinya sedikit gitu ya, yang penting packagingnya bagus aja, terus udah kelihatan rapi, terus udah kelihatan premiumnya segala macam, kebungkus rapi. Nah itu tuh mereka suka. Nah kalau target market yang menengah ke bawah, yang penting isinya banyak, harganya murah. Bener. Biar kemasannya mau gimana pun, yang jelas kelihatan banyak isinya Banyaknya isi murah, murah itu. murah harganya gitu ya. Kayak gitu. Nah makanya tuh aku desain khusus, ini bukan asal tulisan di belakangnya Kak. Jadi belakangnya itu ada informasi-informasi tentang Maluku, tentang Ambon segala Oke, macam. beda-beda ya, Beda-beda semua. beda-beda Emang aku gitu. rancang segala macam. Jadi misalnya ada tuh yang salah satunya tentang pulau yang ditukar sama Manhattan. Oke, Pasti seru. banyak yang belum Oh tahu. yang ini ya. Iya, banyak yang belum tahu. Jadi aku ingin mengedukasi pembeliku, konsumenku, Galinaku itu lewat kemasannya kayak gitu. Sebutannya Galinaku. 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 Sekarang kerjanya masih sendiri? Alhamdulillah ada orang kerja yang bantuin, tapi emang masih part time gitu Kak. Berarti orang dari luar ya, maksudnya khusus pekerja memang untuk Iya, bantu-bantu bantu-bantu. di rumah. Iya. Sedangkan untuk pemasarannya sudah sejauh mana nih sekarang? Alhamdulillah tahun kemarin itu bisa dikirim sampai ke Belanda Kak. Iya, Gimana 200 bisa piece. nih? Jadi Ceritain dong. ceritanya itu bapak yang ketemu, jadi bapak tuh ketemu orang gitu, terus ngepromosiin lah sama ini punyanya anakku, keripik pisang, terus dikasih tester Mm-mm. lah. Hah kok enak banget, keripiknya beda banget dari yang lain gitu ya. Soalnya kan rasanya manis nih, ih mau dong dijual di Belanda. Akhirnya dibawa lah 200 piece ke Belanda, dipesen. 200 piece. Iya, ke Belanda dibawa, tapi yang manis ya Kak. Soalnya mereka cari yang apa namanya? Yang standar mereka gitu loh Kak. Biasa mereka, soalnya kalau pedas itu kan meskipun pedas dikit kan orang luar tuh rasa Mereka banget lebih suka yang manis. manis-manis berarti ya. Jadi 200 piece yang Manis. sweet ya, Iya. yang manis. Keren sih. Nah, kemarin ini kan sempat pandemi 2 tahun. Eh, Bukan cuma yang selain snack ya, yang kemudian banyak yang menutup Mm-mm. usahanya. Bagaimana Tari bertahan nih? Bagaimana Galina bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19? Aslinya penurunan omset itu udah bukan dari COVID sih Kak, dari yang tiket pesawat naik. Nah, Awal tahun berarti ya? dari tahun 2019 ya kalau nggak salah, Ya, tiket kira. tiket naik itu kan udah bagasi udah nggak bawa, terus habis itu apa namanya, harga ongkir udah naik. Nah di situ kan biasanya aku ngirimin tuh keluar, sampai Palembang segala macam, orang yang pesen segala macam bisa sampai 10 segala Nah dari situ mulai harga tiket naik, udah deh, udah berhenti pengiriman keluar, tiket kita udah pasarnya udah cuma di dalam Ambon doang. Terus apa namanya, di toko oleh-oleh kan aku mainnya ke toko oleh-oleh. Kalau lokal nih, kalau lokal sekarang mainnya di mana? Apakah ada booth tersendiri memang yang disediakan? Kalau aku belum punya sih Kak, cuma aku itu titipin ke toko oleh-oleh, ke swalayan, habis itu ke kafe-kafe kayak gitu. Jadi kita tergantung kayak untuk kemasan untuk di kafe sama kemasan di swalayan sama toko oleh tuh beda semua Kak. Jadi kalau ke kafe tuh agak kecil, jadi orang sambil Tapi ngemil segala macam. kemasannya tetap pouch gini. Ada yang pouch, ada yang bantalan.
Itu untuk kafe. Iya, ada yang kafe sama Kalau itu. untuk Kalau toko oleh-oleh, kalau oleh-oleh baru yang full packaging gini, atau buat pameran, atau buat misalnya ada instansi buat oleh-oleh, aslinya kayak gini. kalau Gitu. toko-toko Kalau biasa, swalayan biasanya pakai yang plastik biasa terus kasih stiker itu untuk yang swalayan. tebal. Yang retail modern ini Alfa Media Kalau kan Alfa Midi rencana masih mau masukin sih kak. baru mau masuk. Tapi Bang, kayaknya panas gitu. Iya. Oke, jadi sekarang masih fokusnya di toko oleh-oleh sama Swalayan-swalayan. swalayan-swalayan. Kalau Oh, mungkin swalayan-swalayan yang kayak toko planet ya apa kayak gitu. gitu. Kalau untuk retail modern baru Belum, baru mau masuk baru ya. mau masuk. Oke. Selain ini nih, ada garapan produk apa lagi? Itu tadi kayak yang aku bilang keripik cumi Hmm. keribo sama keripik ikan cookies, keripik puri, ikan puri sama ke dodol pala. Tadi yang pertama Bang? Keripik cumi keribo. Cumi. Nah, ini cumi gimana nih? Jadi cumi kan kalau di sini tuh banyak jadi di Ambon tuh Tapi aslinya mahal dong. enggak. Jadi kita ngestok. Jadi di Ambon itu kalau pokoknya hampir semua di Ambon itu kalau lagi musim murahnya wow. Ya, kalau Kalau musim. musim. Nah, kalau nggak musim baru dia naik kan tinggi. Hmm. Nah, kalau pas musim kita nyetoknya cumi banyak banget. Kita taruh di freezer, dibekuin tuh udah aman banget bisa bertahun-tahun, Kak. Dibekuin ya, baru Dibekuin. digoreng. Kalau Nah, kalau itu baru diolah, diproses, ditepungin, digoreng baru, terus di packing. jadi sudah jalan lagi. Udah Kemasannya jalan. udah kayak gini atau Belum, masih masih pouch biasa tapi pakai stiker. pouch biasa. Jadi saya bingung juga nih kan produknya makin banyak gini. Ada cumi, ada keripik pisang, kemudian ada apa lagi tadi? Ikan puri sama dodol Ikan pala. puri. Gimana kelolaannya ini sebenarnya? Ada Cuma jadwal, berdua. enggak ada kan ada orang kerja, terus kita tuh Orang udah kerjanya berapa dijadwal. orang? Biasanya tuh kalau yang datang 2 orang. Tapi kan kita udah ada yang kayak misal produksi keripik enggak pisang nggak selamanya tiap hari gitu kak. Jadi ketika pisangnya kita kan ngambilnya pisang tanduk ini nggak ada di Ambon kak. Jadi kita ngambilnya dari Seram. Dari Seram. Nah ketika pisang datang kita produksi. Nah ketika keripik pisangnya udah stoknya udah banyak dan dia udah nggak apa namanya udah nggak produksi, nah kita produksi ikan cumi atau produksi puri dulu kayak gitu. Jadi Berarti ganti-ganti. ganti-ganti ya, nggak bersamaan jalannya. Mm-mm. Kalau misalkan ini kosong, cumi yang diproduksi Masuk, lagi. iya Ya. kayak gitu. Tapi untuk cumi, orang Ambon kayaknya masih anu lah. Kalau lihat cumi dalam kemasan masih bingung-bingung sih Iya kayaknya. sih, Kan tapi kemarin waktu pameran BBI Bangga Buatan Indonesia yang kan, di ya itu Tahapari. Jakarta aku kan ikut juga kak. Tuh alhamdulillah keripik cumi sama ikan puri tuh malah penjualannya main tinggi daripada semuanya. Yang beli dari. Itu dari pegawai apa pejabat-pejabat kak. Nah, itu kan kalau untuk pejabat mungkin karena mereka sering keluar kan, mereka di daerah lain sudah sering lihat yang kayak gituan. Cuman untuk mencari pasar cumi ini di Kota Ambon sendiri sudah punya Eh, ini. Kalau lewat pameran kan kita kasih tester kak. Jadi mereka udah terus nanya ini udah pasaran di mana. Terus ya udah aku bilang oh udah ada di freeze di apa namanya toko oleh-oleh bisa dibeli. Oh iya bisa ya kalau gitu. Jadi mereka kalau mau pesen itu mereka ke toko-toko gitu. Tapi belum masuk di toko ya yang untuk produk lainnya. Retailnya belum. Kalau toko yang kalau ikan puri sama cumi udah masuk sih kak. Udah masuk juga. Berarti sudah ada beberapa produk yang dipasarkan Iya, melalui toko-toko ya iya, dan swalayan-swalayan lokal berarti ya. iya. Keren sih. Per hari nih atau per bulan biasanya berapa apa sih namanya pisang itu satu itu sisir. Hah? Tandan. Iya. Nah, berapa puluh tandan atau berapa ratus kira-kira? Aduh. Aku Kan dipesan jauh nih berarti kan Iya. sekali pesannya bukan satuan dong. Soalnya stoknya emang bukan satuan tapi nggak yang banyak banget kak. Jadi itu datangnya bertahap. Jadi ada pengepul dari orang ini, dari itu, dari itu. Jadi nggak semuanya satu kaligus Oh, datang. bukan dari satu distributor langsung. Enggak. Jadi misalnya si A datang ke Ambon. Oh iya baunya berapa? Misalnya 5 atau 10. Oke, ditampung. Nanti langsung tuh produksi. Nanti kalau misalnya 2 hari lagi atau berapa hari lagi
oh ini si B datang 2, 3 kayak gitu sih Kak. Kira-kira berapa? Eh kalau bulan ini sih Ya, bulan-bulan kemarin ya Desember ya. bulan Desember boleh. Bulan Desember kemarin lumayan sih Kak. Udah mungkin kalau dikasih puluhan kilo kayaknya ada sih Pak Kak. Oh, kayak ngitungnya kilo ya. Iya, Puluhan 30, 40 lebih. lebih, Iya. 50 ke atas. Iya. Oke, 50 kilo per bulan berarti ya Iya. rata-ratanya. Satu produk ini berapaan? Kalau yang udah premium kayak gini, yang manis itu kena 20, coklat sama petis itu 25. Manis 20, coklat pedas 25. Mm. Kalau yang masih kemasan Kemasan baru itu 15 sama 20. Jadi yang manis itu harganya 15, yang pedas sama yang coklat tuh 20. sistemnya gimana sih, Tar? Eh, bikin, didistribusikan ke toko, kemudian tokonya nyetor setiap habis atau Setiap habis. Jadi setiap ada habis? jadi ada yang sistemnya itu di toko itu ada yang kayak beli putus, ada yang konsoliasi Yes. kayak gitu. Jadi kayak misalnya oh ya toko minta nih, terus langsung dibayar. Ada juga yang tunggu nanti udah habis terus masukin produk baru, nanti ngambil uangnya gitu. Oke, yang beli putus ini berarti dia pesan misalkan Tar 1.000 gitu. Enggak sampai Iya Kak. kan? Amin Amin dong, loh, amin amin. kan, amin. Amin. Pesan misalkan 1.000, oke langsung Bayar. dibayar di depan kan. Kalau yang tadi apa? Beli apa namanya? Konsiliasi ya. Konsiliasi itu berarti pesan dulu, tunggu habis. Tunggu habis terus refill, nah baru tarik uangnya. Biasanya nih kalau untuk swalayan berapa lama? Mereka Tergantung mesannya biasa berapa piece? 4, kalau tergantung sih Kak, tergantung bulan-bulanan. Soalnya ada kalau misalnya bulan rame, bulan sepi itu kalau bulan rame itu biasanya 2 minggu itu ada yang 3 bungkus, 4 bungkus udah habis Itu gitu. 2 minggu. Dua Kalau minggu. memang lagi Kalau rame-rame lagi ya. rame-ramenya. Kalau lagi rame-rame banget dulu itu bisa sampai seminggu sekali terus masukin segala macam gitu. Seminggu sekitar 30 Iya, habis. masukin. Biasanya langsung order atau dia tunggu? Langsung order. Jadi kalau dia telepon udah apa namanya? Udah habis, kita langsung kirim, Kak. Jadi stoknya selalu ada. Oke, luar biasa berarti sebulan. Kalau berapa toko nih? Udah berapa toko? Eh bisa hitung-hitungan 10. nanti ini. Biar Tribuners yang hitung kan. Tari. Jadi alhamdulillah di toko ini terakhir aku update punya aku ya, data aku sih 20-an lebih sih. 20 toko Tribuners. Silakan hitung 20 kali. Tapi nggak semua gitu ya. Jadi ada yang sebulan sekali baru refill. Boleh lah kan. Siapa tahu setiap 2 minggu Tribuners hitungnya tiap 2 minggu berarti sudah bisa tahu nih. Tari nih pengusaha muda penghasilannya sekian gitu kan. Oke lah. Sekarang berarti kalau sudah kayak gini nih sudah ada PIRT ya. Udah, alhamdulillah PIRT, udah PRT. Izin halalnya juga udah ada. izin rumah tangga gitu. Iya. Pangan izin rumah tangga. Iya. BPOM nggak perlu. Nggak perlu. Jadi kalau berhubung makananku kering ya Kak, jadi nggak usah BPOM, PIRT aja udah cukup banget. Halal udah ada juga? Alhamdulillah udah ada. Belum Di ada. depan. Mana? Oh iya. Ini ngurusnya baru-baru ini aja atau? Kalau PIRT kan emang dari tahun 2018 kalau nggak salah ya. 2018 mulai masukin ke toko-toko udah harus PIRT udah awal wajib. Kalau PRT itu kan kalau misalnya kita jualan online mungkin nggak wajib, tapi kalau udah kita masukin ke toko, ke swalayan tuh udah wajib Kak. Nah kalau halal itu alhamdulillah tahun kemarin difasilitasi juga kan dari BI, dari MUI segala macam. Berarti masuk UMKM binaan? Iya, UMKM aku binaan, ya? seleksi juga kan masuk di binaannya BI. Jadi di BI itu ada wirausaha unggulan Bank Indonesia. Nah aku ikut seleksi situ, alhamdulillah lolos juga. Luar biasa. Udah berapa kali ikut pameran-pameran UMKM selama Jadi merintis, Tar? mulai dari kalau yang nasional tuh ada Karya Kreatif Indonesia, itu bergengsi banget. Tahun 2019, 2020, 2021. 3 kali Iya, jadi itu kalau pas mulai tahun 2019 itu di JCC. JCC. Kalau 2020 kan pandemi, jadi kita offline. Jadi apa namanya?
offline, jadi ada di websitenya Karya Kreatif Indonesia. Beli melalui mereka Heeh, bisa gitu kan. bisa gitu. Hmm. Jadi kalau udah masuk itu bener-bener kayak bersyukur banget bisa ngikut pameran, bergengsi banget itu. Jadi itu bener-bener kayak seluruh UMKM seluruh Indonesia yang masuk situ bener-bener dikurasi segala Nah, macam kayak gitu. waktu ikut itu kan seluruh daerah berkumpul nih di dalam satu tempat pameran, tentunya ada produk yang sama juga kan? Ya ada kalau sejenis keripik pisang tapi kok cita rasanya beda dong. Ya, tapi sejenis dengan olahan pisang pasti ada kan? Ada lah. Animo masyarakat yang datang untuk lihat pameran itu kira-kira gimana? Ya, jadi itu kita kan ganti-gantian Kak kalau berangkat. Soalnya kan nggak semuanya UMKM berangkat. Jadi kalau misalnya waktu tahun 2019 itu temanku yang berangkat. Hmm. Nah, itu tuh 2019. Kalau 2020 itu banyak, kalau 2020 itu kan offline. Jadi kalau 2019 tuh banyak yang suka juga Kak. Soalnya kan ada tester. Bahkan mereka tuh sampai gini, kok ada ya keripik pisang kayak gini. Bahkan yang pedes itu tuh kayak orang tuh, hah, emang ada ya keripik pisang pedes kayak gini ya? Ini cabenya di mana? Kok nggak ada bubuk-bubuknya kayak gitu. Jadi dan mereka yang nggak suka MSG kayak aku itu suka banget. Tapi kalau Beda. yang pedes ini kan memang pakai bawang, cabai dan lain-lain kan ntar. Kalau coklat pakai bubuk dong. Iya, pakai bubuk. Tapi kan nggak pakai MSG. Iya, bubuk yang non MSG Iya, kan. Sama yang manis. manis juga. Pakai garam sama gula doang. Oke, berarti cuma coklat yang pakai bubuk. Mm-mm. Bahan bakunya ambil dari sini atau Masih dari sini. Jadi aku masih pakai dari sini? coklatnya itu coklat premium Kak. Yang sekilo itu bisa 300.000. Kayak gitu. Terus ada di mix gitulah pakai resepku segala macam. Pokoknya bibit coklatnya itu bibit coklat yang premium punya gitu. Beda lah ya. Ya, insya Allah sih. Oke, digitalisasi produk nih. Pemasarannya apakah hanya melalui toko? Sudah jualan di marketplace kah? Alhamdulillah udah jualan Kak. Tapi kita udah tinggal di Ambon ya Kak. Ongkos kirim itu kan buat orang luar itu kalau 20-30 ribu kan mahal Kak. Jadi udah masukin nyoba, udah di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, tapi qadarullah belum laku ya. Sebut semua. Oh, sorry. Oke. Orange, hijau, merah. Merah. Oke, kan? Ada jualan di situ, ada yang pernah beli? Belum Kak. Belum Soalnya ya? kan pengirimannya itu kan pakai Iya sih, ekspedisi kan. mahal dong. Mahal dong. Jatuhnya. Kalau ke Jawa aja 80-an kayaknya. Mereka mendingan beli di sana dong, ada Mending di ada sana. juga di sana gitu kan. Pengennya gimana? Pengennya ke depan di penjualan di marketplace ini bisa laris juga atau gimana? Pengennya sih kayak gitu. Pengennya nanti kalau udah besar, udah punya sistem sendiri Kak, pengen dropship sih. Jadi kayak naruhnya keripik tuh di satu kota di kota Jawa. Jadi kita bisa promosi lewat Instagram, lewat apa segala macam. Terus pengirimannya lebih gampang di Jawa dan ongkos kirimnya kan lebih rendah. Nah, lebih bisa rendah ya. Punya ini keinginan ini nggak Tar? Kebanyakan kan pengusaha snack-snack semacam ini mereka buka agen kan, bisa reseller, bisa daftar reseller. Sekarang kan Tari berarti masih bergeliat di toko dan swalayan. Aku aslinya udah punya reseller, ada sampai di Masohi Kak. Oke, Maluku. Maluku. Sudah berapa? Dulu itu sekarang udah agak berkurang sih. Dulu tuh bisa sampai 5-6 gitu sampai kayak gitu sih, ada sampai di Masohi Kak resellerku. Sampai di Maso ya. Sekarang masih bertahan? Masih sih, tapi ngambilnya nggak serutin, kayak nggak yang 2 minggu atau kadang sebulan sekali atau segala macam gitu Kak. Tunggu dia datang ke Ambon gitu segala macam baru ngambil. Oke, padahal sebenarnya bagusan gitu kayaknya ya, atau gimana sih? Bagus semuanya sih Kak. Soalnya menghasilkan duit semua ya kan, jadi bagus aja. Ya kalau biasanya kan sistem kalau buka agen kan biar lebih cepat. Iya Ini ya. kan sekalian promosi sih biar kayak orang-orang daerah lain bisa langsung tahu kan biasanya gitu. Iya. Apalagi kan udah lengkap PYRT, halal udah ada. Alhamdulillah. Terus retail modern apakah sampai saat ini sulit dimasuki atau Emang sulit sih Kak. sulit? Alfa Agak. Midi. Hah? Alfa Midi aja, tapi sulit katanya Alfa Midi. Oke. Boleh. Boleh ya? Langsung. Yang biru jangan, yang merah aja berarti ya.
Ya, mungkin bisa dibantu kan Galina masuk karena pasar di Alfamidi kayaknya cukup besar ya. Sudah Hmm, banyak yang masuk. semoga aja. Semoga aja. Selama ini ngurus-ngurus halal, PRT dan segala macam ada kesulitan nggak? Alhamdulillah sih Kak, lancar sih, yang penting tempat produksinya rapi, maksudnya bersih, terus nggak pelihara binatang kan Kak, Ya, jadi PRT itu kalau gampang. nggak salah langsung datang ke Iya, halal juga Kak semua, halal juga ya. halal, POM segala macam pasti semua langsung datang Kak. Hmm, Terus ada kadang inspeksi apa namanya, dadakan gitu juga Kak. langsung datang pas Jangan kan sementara tuh, bikin-bikin gitu. iya, makanya jadi aslinya nggak susah sih, bukan yang penting rapi segala macam, terus dokumen-dokumennya udah dilengkapin semua segala macam, insya Allah sih lolos. Langsung ya. Nah, packaging nih. Di Ambon kan belum ada rumah kemasan. Nah, ini bikin di mana? Surabaya Kak. Sekali. Makanya. Ini berhubungan dengan subsidi ongkos kirim juga berarti ini kan. Gimana ngatasinnya nih? Kirim dari sana tentunya bukan satuan kan? Iya, Langsung dalam jumlah banyak biasanya ribuan. ribuan kan? Iya, 1.000 ke atas kan 1.000 biasanya. dua ribuan ke atas lah Kak. Berarti pemesanannya langsung berapa banyak tuh? Biasanya 2.000-an gitu sih Kak, 2.000 piece gitu Kak, baru kirim segala macam. 2.000 piece itu masuk berapa kiloan itu? Itu kemarin tuh hampir 30 kilo lebih sih, hampir 40. Lewat laut. Lewat laut Kak, Oh iya, kalau lewat lewat laut. ekspedisi. Kalau lewat pesawat habis dah. Jawa Timur 80.000 kalau kali Iya. 3. Untungnya jadi berapa kan gitu. Kira-kira ada nggak nih kedepannya kebanyakan kalau UMKM yang saya temuin yang gini-gini memang permasalahannya itu di kemasan packaging yang kesulitan karena mereka dapatnya. Gimana pendapat Tari soal itu tuh? Emang sih itu salah satu tantangannya UMKM sih, tapi ya selagi kita mau usaha terus nabung Kak. Jadi emang susah gitu. Jadi aku nih ini tuh gara-gara ikut lomba-lomba Kak. Jadi aku ikut lomba ini, alhamdulillah dapat juara. Terus buat modal ini. Jadi lomba ini dapat juara, ikut lomba ini kayak gitu Kak. Intinya Tribuners, Tari ini pintar mengatur keuangan ya, itu intinya di situ. Jadi setiap memenangkan satu lomba uangnya itu nggak lari Bener-bener dipakai kemana-mana. buat usaha, nggak buat Benar. ya ampun. Benar-benar dipush untuk meningkatkan kinerja ini ya. Iya. Biasa memang. Udah berapa menit ini ya? Saya kehabisan materi. Oh ada. Facebook? Ya, saya nggak ada Facebook. Oke. Ada ya? Hando Barera. Mantap, semoga bisa jadi inspirasi buat para anak muda Amin, amin, robbal yang alamin. masih mahasiswa di depan dengar gitu kan. Ada ini saya nggak usah sih yang kedua. Hah? Lipnis Watimena, semangat abang host, semoga oke. 50 ya? Bang ya? Apalagi nih, ada pertanyaan? Ucipin boleh? Oke, Nyoba-nyobain. cicipin. Boleh ya? Yang mana ya? Ini Tribuners? atau yang manis, yang pedas atau yang manis terserah. Saya sukanya pedas-pedas sih. Ini yang pedas. Oh, Coklat, Bang. jangan manis nanti kelebihan. Boleh. Oh, kirain tadi yang ada ininya apa? Tuh. Klipnya. Rip. Itu beda lagi Kak harganya, itu mahal. Jadi cari yang agak murahan dulu. Kemasannya beda. Oh Kak. ya, yang pouch yang Pakai ada pouch. ini. Klip zipper locknya itu agak mahal Berarti banget. kalau ini masih pakai sealer dong ya? Pakai sealer. Sealer yang kecil, gede. Iya, cep. Yang segini ya? Enggak, udah yang agak besar gitu. Oh, yang otomatis. Enak Tribuners. Ini bisa dibeli. Pedasnya itu kayak Dedi saya gitu, kayak Dedi. Pedasnya itu kayak alami aja gitu kan. Memang non MSG,
Jadi nggak ada bahan-bahan. Ini bisa dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil kayaknya. Insya Allah. Boleh. Amin. Oke, masih ada? Ya, mungkin bisa dibalik ya. Jadi mungkin tadi mau tanya apa? Mau nanya apa? Atau penonton ada pertanyaan? Palu nis. Mungkin adakah konsumen yang kayak membanding-bandingkan produk kakak dengan produk yang lain? Oke, konsumen yang suka membanding-bandingkan produk nih. Pasti ada lah kak, kayak gitu orang-orang suka membanding-bandingkan tuh pasti ada. Cuma gimana kita tahu produk kita gitu loh kak. Kelebihan kita segala macam kita bisa promosiin ke orang lain. Itu gimana, jadi misalnya kok keripiknya segini sih, harganya segini sih, soalnya kalau di pasar kan 5.000 10.000 udah ya Gitu. sebanyak kan. Ya gimana bu, rasa dulu, aku juga rasa dulu bu, rasanya beda atau sama sama ini. Terus bahan bakunya juga kita pakai bahan baku premium, bukan bahan baku sembarangan. Gula pun kita nggak pakai, bukan gula yang kiloan kak, kita pakai gula yang bener-bener bermerek. Yang bermerek ya. Bukan? Iya. Oke, itu tuh. Jadi istilahnya kalau misalnya ada yang banding-bandingin, kamu nyari lah kamu punya kelebihan produkmu apa. Misalnya, oh produkku tuh lebihnya di sini. Jadi kamu promosinya kayak gitu. Jadi harus ada kelebihan dan kamu tuh harus tahu produkmu tuh kelebihannya apa gitu. Jadi genjot terus kelebihannya. Jadi orang tuh pada tahu. Jadi nggak merasa rugi untuk beli produkmu. Dan kamu harus percaya diri untuk mempromosikannya. Ini nih, saya jadi nemu ini lagi materi nih. Kemarin Ramadan Idul Fitri sempat bikin hampers kan. Iya, jadi baca peluangnya pas keripik pisang. Keripik itu lagi nurun banget, kan puasa kan, otomatis kurang ngemil kan. Akhirnya aku ngebaca, apa nih ya? Terus ibu bilang gini, baik, kuenya tuh enak banget loh, masa nggak mau dijual? Asnya, ya bu, gimana ya? Masanya kueku agak mahal, pakai butter segala macam gitu kan. Asnya, udah coba aja. Asnya, oh iya, ya udah nanti aku coba, siapa tahu ada target marketnya segala macam. Ya udah aku nyoba, udah kejual. Itu cuma berapa ya, 2 minggu, nggak sampai 2 minggu sebelum lebaran lah pokoknya. Itu tuh alhamdulillah ratusan toples ini sih. Itu seminggu sebelum lebaran gitu. Seminggu lebih sih kak, Hmm, baru buka open order. ratusan piece ini berapa ratus nih? 900. Enggak dong, di atas 100 lebih lah, di 100 150 ya. lebih lah. Berarti memang sebelum itu suka bikin-bikin kue. Aku suka, basicnya suka masak, suka segala macam. Jadi aku sering diundang juga buat apa, ngasih apa sih, demo masak. Oke. Tribuners. Ini narasumber kita hari ini luar biasa, Tribuners. 26 tahun ya, 26 tahun ya. Berapa ya? Ya, sekitar itulah. Masih muda, pengusaha muda, pintar masak kali ya, kan? Layak ya. Oke, kalau Bang Fandi bilang layak, terima. Jadi hampers itu bikin sendiri? Bikin orang tua sendiri bantu? semua alhamdulillah aku bikin sendiri. Waktu tuh bener-bener merintis, aku tuh usahaku alhamdulillah merintisnya duluan, aku dulu nanti kalau ada orang kerja, kalau udah banyak perlu ngambil orang kerja kayak gitu kak. Jadi jadi kita tuh hampers itu akhirnya bukan langsung aku mikir hampers gitu. Jadi ada temen pas aku open order kue kering nih kak, Yes. terus ada temen ngechat, Tar bisa nggak sih bikin kayak bikin kue yang harganya segini tapi mau harganya bikin apa ya. Langsung aku mikir nih, di rumah ada toples kosong yang kotak gitu, bekas apa sih namanya, kayak dessert box gitu kak. As itu aku mungkin ada toples ini. Terus aku tuh suka belanja online tuh bukan pakai segala macam, tapi kayak kardus, toples kayak gitu-gitu. Jadi kardus tuh macam-macam ukurannya. Langsung aku mikir, oh iya di rumah kan ada kardus coklat yang ukuran 22 kali 22. Aku nyobain sampai rumah, pasang, oh cukup kak, belum ada fotonya tuh, belum ada ini. Kak, kalau aku foto ini jadi toples satu dalam kardus gitu. Kak, kalau kayak gini mau nggak kok kasih harga segini? Oh boleh Tar. Pas budgetku tuh langsungnya, ya udah dia pesen lah 10 kalau nggak salah, satu kaligus pesen 10. Ya udah Tar, aku pesen segitu 10 ya langsungnya. Alhamdulillah. Nah mulai di situ, oh gitu banyak yang minat nih. Aku Langsung open ya, lah mulai. di WA, di apa namanya, Instagram segala macam. Alhamdulillah reaksinya banyak. Reaksinya orang bagus-bagus ya. Satu itu kemarin berapa
Kalau yang satu box satu box itu kena 250 Kak, jadi 4 macem. 4 macam kue. Jadi kita bener-bener premium, jadi bahan bakunya itu kayak coklatnya itu ada yang harga, pokoknya bubuk coklatnya itu ada yang 1 kilonya 300.000. Hmm. Pokoknya ada mixnya, terus habis itu pakai butter. Ada yang pakai butter Wisman, kayak gitu. Pokoknya yang istilahnya kalau orang dengar Wisman kan udah yang wow, premium banget. Premium Iya. ya. Terus ada yang pakai butter yang biasa, butter biasa kayak gitu ada. Butter yang warna biru, nggak mau nyebut merek lagi. Baterai warna biru, saya jadi pikir juga apa ya baterai warna biru. Pokoknya Baterai warna biru apa nih? Oke, keren ya. Ada tips-tipsnya dong, Tar, untuk Tribuners yang mau buka usaha masih takut-takut. Biasanya yang jadi permasalahan anak muda mau buka usaha itu ketakutan, bener nggak? bener. Mungkin tipsnya. Jadi kalau kalau menurutku sih tipsnya itu yang maju aja dulu, mulai aja dulu. Terus kalau misalnya ada orang yang oh gini-gini, kalau yang baik diterima, tapi kalau yang misalnya udah buruk, udah nggak usah dimasukin di hati, lupain aja. Terus sama konsisten sih Kak, konsisten aja terus, meskipun di gini 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 segala macam, tapi kalau kamu konsisten terus, ada produk terus, produksi jalan apa segala macam, dan jangan pernah putus asa. Bener. Itu kalau kita kan nggak tahu rezeki kita kapan. Yang kakek-kakek kakek ayam goreng aja itu dia kan udah berapa Kakek KM. kakek ayam goreng aja itu Yes. udah apa namanya, dia udah gagalnya udah berkali-kali kan Kak, tapi Bener. dia nggak pernah gampang menyerah, sampai memang sih putus asa tapi dia bangkit lagi segala macam, sampai sekarang outletnya pasti nggak ada yang nggak pernah makan ayamnya kakek-kakek Bener. itu. Sampai dia tua dan Heeh. justru nggak bisa ngerasain ayam. Iya, makanya itu. Jadi nggak boleh gampang putus asa, terus konsisten jalan. Gila, luar biasa tipsnya. Sama berdoa, minta sama Allah. Satu lagi nih, Tar. Biasanya kalau sudah mulai nih, yang kemudian membuat para pengusaha muda gulung tikar itu adalah manajemen keuangan, Yaps. kan? Gimana, ada tipsnya Tari untuk para pengusaha yang mau mulai merintis nih, gimana ngelola keuangan biar Kalau aku sih, kalau tips dari aku, pisahinlah uang jualan sama uang apa namanya, uang kebutuhan tuh pisahin. Jangan digabungin. Kalau digabungin, aku baru, jualanku laku nih, dapat gini. Oh bisa nih beli ini. Itu nggak sadar tuh, nanti habis tuh. jangan Selesai. dipakai-pakai terus berarti Jangan ya. dipakai terus ya udahlah, gayanya biasa-biasa aja, yang penting bisa nabung, asetnya tambah banyak segala macam. Itu mending lebih bagus daripada kita ngelihat ikut gaya, oh itu kayaknya bajunya bagus tuh, gayanya kayak gini tuh, oh baju baru, oh tren gini nih gini, segala macam ikut, jadi uangnya tekor lah, padahal nanti tahun depan ganti gaya lagi gitu. Ya, kalau ikutin tren kan tiap tahun Iya. pasti ganti kan. Nah, saya selalu kalau film tren saya selalu begini nih, jadi teman-teman mahasiswa lah yang ada sepatu baru ya saya langsung cus gitu kan beli. Nah, kalau mau cepat berkembang usahanya berarti harus misahin uang hasil usaha dengan kebutuhan ya Pribadi. sehari-hari. Oke, Tribuners, 50 menit kayaknya Bang Met ya. Sejam ya. Tutup juga. Saya kalau bicara sama ya kayak pengen berlama-lama gitu. Soalnya ilmunya banyak kan. Ya kalau Allah, kayak gini. alhamdulillah, masya Allah. Oke Tribuners, kurang lebih 1 jam kita sudah ngobrolin bagaimana pemilik Galina Snack ini mengelola keuangannya, bagaimana dia memulai dan merintis usahanya sejak awal Tribuners sampai ke tahun kelima ya. Tahun kelima ini semoga kedepannya bisa makin sukses ya. Amin, Tarnya. amin. Oke. Doain ya Kak, lancar expedition pameran di Makassar. Oh ya, yang iya dikit mungkin tentang itu sih. Itu tentang value expedition itu. Jadi produk yang dibawa ke sana apakah cuma ini? Ada selain ini ada kayak tadi keripik cumi, keripik ikan puri, sama dodol pala. Kemarin Ibu Widya tuh tertarik banget sama keripik ikan puri. Soalnya Ikan katanya puri. baru pernah lihat kayak gitu. Nah, situ sama dodol pala. Soalnya dia kayak, ini dodol pala gitu, kayak agak baru pernah denger kayaknya. Oke, jadi 4 produk yang dibawa ya. 3 ini sama 3 6. Oh, 6 produk yang dibawa ke sana. Iya. Oke.
Ibu Widya sama BI. Boleh, itu kepala BI-nya baru loh. Jadi bolehlah diundang, baru pelantikannya. Bukan, baru diganti Pak siapa ya namanya? Dari dari Cirebon. Baru pelantikan kemarin. Jadi ya. boleh diundang lah. Ya, soalnya binaan UMKM-nya BI itu. Kita udah tinggal di reschedule. Kalau kita tegas lagi di main itu lah. Oh iya. Untuk BI. Oke, untuk Bank Indonesia undangan sudah kita berikan ya, kajiannya. Tapi mungkin belum dibaca. Oh, sudah dibaca. Oke, tinggal di reschedule. Mudah-mudahan dari BI bisa datang ke sini ya. Karena BI itu kalau nggak salah punya 200 lebih UMKM binaan. Jadi bisa lebih bagaimana sih cara BI menggenjot anak-anak ini untuk memperkenalkan apa sih sumber daya dari Maluku ya. Oke, Tribuners. Saya sudah capek juga Tribuners. Oke Tribuners, kurang lebih 1 jam sudah saya menemani. Kita akan kembali di tab-tab selanjutnya bersama narasumber dan host-host yang kece-kece lainnya Tribuners. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.